Selamat siang Pak Ali dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang analisis revenue cycle rumah sakit. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aufa Dewa Soleh, lalu yang kedua ada Fazrina Yasmin, yang ketiga ada Abdul Ibrahim, dan yang terakhir ada Nadima Denok. Berikut merupakan outline pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis revenue cycle rumah sakit. Yang kedua, kita akan membahas tentang risiko dan ancaman. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pengendalian dari risiko dan ancaman tersebut. Memasuki pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang analisis revenue cycle dari rumah sakit itu sendiri. Nah, dalam revenue cycle rumah sakit, di dalamnya terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah sales order entry, yang kedua billing, dan yang terakhir adalah cash collection. Pada sales order entry terdapat 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah data collection. Aktivitas pertama pada tahap ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit sesaat setelah pasien melakukan perjanjian atau appointment. Informasi penting yang perlu staf catat adalah riwayat medis dan jaminan asuransi. Setelah itu, dilakukan pembuatan file oleh staf dan pembuatan jadwal untuk pasien tersebut. Pendaftaran dan penjadwalan pasien merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat agar pihak rumah sakit dapat mengklaim dan mengumpulkan piutangnya secara efektif dan efisien. Penggunaan software dapat memudahkan pengelolaan revenue cycle dari awal hingga akhir dengan syarat pengetahuan IT yang memadai dan jaminan low to zero human error. Kegiatan yang kedua ada pre-authorization dan eligibility. Pada aktivitas ini, rumah sakit telah berhasil mengumpulkan informasi-informasi penting, sehingga tahap selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi informasi-informasi yang ada, seperti melakukan verifikasi dengan pihak penyedia asuransi, mengenai batas maksimal tanggungan yang diberikan, termasuk dengan biaya bersama. Pada tahap ini pula, rumah sakit telah memberikan persetujuan awal untuk memulai memberikan pelayanan kepada calon pasien. Surat persetujuan awal ini harus kembali dicek oleh staf rumah sakit pada saat pasien diberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan pertanggungan asuransi dapat berubah beberapa hari setelah rumah sakit menerima surat tersebut. Proses manajemen revenue cycle dalam penagihan medis juga harus sebisa mungkin bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada billing. Dalam billing ini terdapat satu aktivitas utama, yaitu klaim. Pada tahapan ini, pihak staf rumah sakit harus mengidentifikasikan jenis layanan yang telah diberikan kepada pasien dengan memberikan kode yang tepat. Kode-kode ini menandakan berapa banyak rumah sakit akan mendapatkan imbalan atas layanan yang diberikan secara spesifik. Yang berarti, staf pembuat kode harus memilih kode yang tepat untuk mencegah penolakan klaim dari pihak pasien. Pengkodean yang tidak tepat dapat membuat rumah sakit tidak dibayar untuk layanan yang telah diberikan kepada pasien. Proses manajemen revenue cycle dalam bill medis juga harus bersifat standar, berulang dan efektif. Selain itu, staf juga harus cukup berpengetahuan untuk menyesuaikan praktik sehari-hari sesuai kebutuhan. Pada tahap ini pula sangat rawan akan terjadinya human error. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cash collection yang akan dijelaskan oleh Ibrahim. Pada tahap cash collection ini terdapat 3 tahap utama, yaitu payment posting, kedua adalah denial management, kedua adalah generate report. Pertama adalah payment posting. Pada tahap ini perusahaan melakukan tindakan jasanya. Konsumen atau pasien terkait dapat membayar melalui asuransi dan kas. Saat pembayaran muncul payment posting. Payment posting mengizinkan pihak rumah sakit untuk melihat pembayaran dan menyediakan bukti transaksi agar mudah diidentifikasi dan semakin cepat dalam proses pembayaran. Payment posting dapat segera muncul melalui pertama, pembayaran kas secara langsung oleh pihak pasien. Kedua, apabila pasien menggunakan asuransi, maka pihak penanggung asuransi tersebut atau perusahaan asuransi yang terkait yang membayar kewajiban tersebut. Yang kedua adalah denial management. Setelah tahap payment costing terjadi, terdapat tahap denial management. Tahap ini berguna untuk mendeteksi risiko dan penolakan di masa depan untuk menciptakan arus kas dan pendapatan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan denial management berperan untuk mengidentifikasi setiap klaim yang belum terbayar, mengungkapkan tren pihak asuransi yang belum berbayar, serta dapat mengajukan banding penolakan atas tindakan klaim terkait sesuai dengan kontrak yang ada. Yang ketiga adalah generate report.
bisa berbentuk sebagai review jasa medical atau medical service review. Tapi ini memiliki peran penting untuk menganalisis data clinical treatment yang berguna untuk mengurangi beban operasional maupun administratif data yang dapat digunakan untuk memaksimalkan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas klinis. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu risiko dan ancaman. Risiko dan ancaman ini akan dihadapi oleh rumah sakit pada ketiga tahap revenue cycle-nya. Tahap pertama yaitu tahap sales order entry. Pada tahap ini, kemungkinan ancaman yang akan dihadapi adalah adanya kesalahan input data penting pasien yang akan berakibat pada kesalahan perlakuan terhadap pasien maupun kesulitan dalam klaim permintaan pembayaran. Pada tahap reauthorization and eligibility yang juga terjadi pada tahap pertama, mungkin akan terdapat data-data mengenai klaim asuransi yang tidak valid. Ketidakabsahan data dapat berupa ketidaklengkapan data pendukung seperti otorisasi tanda tangan. Yang selanjutnya adalah pada tahap billing. Pada tahap klaim pembayaran, rumah sakit menggunakan pengkodean untuk menghitung biaya dari layanan yang diberikan kepada pasien. Kesalahan yang paling umum adalah kesalahan pengodean layanan yang diberikan yang akan mengakibatkan rumah sakit mengalami kerugian karena tidak bisa mengklaim biaya dari pihak penyedia asuransi. Yang terakhir adalah ancaman dan risiko pada tahap cash collection. Ancaman yang pertama adalah adanya keterlambatan pembayaran oleh BPJS. Meskipun telah diatur dalam undang-undang bahwa BPJS seharusnya membayar paling lambat 15 hari setelah pihak rumah sakit mengajukan klaim, namun pada fakta di lapangannya, pihak BPJS biasanya dibayarkan lebih dari 15 hari. Hal ini mengakibatkan rumah sakit harus menanggung biaya dan harus mengajukan kredit kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah adanya risiko piutang tak tertagih dari peserta pasien mandiri yang bukan merupakan peserta dari jaminan kesehatan manapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai macam pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko dan ancaman dalam revenue cycle sebuah rumah sakit. Sebagian besar ancaman-ancaman yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi. Ada dua macam teknologi, yaitu Health IT dan EHR atau Electronic Health Record System. Kedua teknologi ini berfungsi untuk melacak, mengumpulkan, dan menangani berbagai klaim pembayaran, terutama untuk menghindari hutang yang buruk, sehingga aliran revenue cycle dapat berjalan dengan lebih stabil. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting, teman-teman. Menurut Chad Sandover, seorang direktur dan analis kesehatan di A-Rate, kunci untuk memperkuat manajemen revenue cycle adalah dengan merangkul teknologi dalam revenue cycle itu sendiri. Nah, revenue cycle yang memiliki manajemen yang kuat nantinya akan dapat memberikan perawatan yang sesuai dan menerima pembayaran yang sesuai pula. Selain teknologi, sebuah rumah sakit juga dapat melakukan beberapa pengendalian untuk meningkatkan revenue cycle sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan perangkat lunak yang berfungsi untuk memverifikasi cakupan dan kelayakan secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir berbagai kesalahan yang terjadi apabila hal tersebut dilaksanakan secara manual. Yang kedua, melakukan pengecekan laporan KPI atau Key Performance Indicator secara berkala yang bertujuan untuk memantau apabila terdapat kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses revenue cycle. Yang ketiga adalah memastikan kepada pasien yang bersangkutan bahwa pembayaran biaya rumah sakit dilakukan di awal atau disebut juga dengan bayar di muka. Mengapa harus dipastikan? Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, pembayaran biaya yang tidak dilakukan di awal akan berdampak negatif terhadap revenue cycle sebuah rumah sakit.
Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan yang memadai bagi tim yang memiliki tanggung jawab terhadap revenue cycle sebuah rumah sakit. Hal ini dikarenakan manajemen revenue cycle untuk sebuah rumah sakit merupakan hal yang rumit, sehingga harus benar-benar dipahami dan dilakukan secara teliti dan berkala. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai revenue cycle sebuah rumah sakit. Terima kasih dan sampai jumpa.